Perkenalkan, nama saya Rizky Ferdinand Sapat Simanjuntak dengan NIM 1417625099. Perkenalkan, nama saya Gita Natasha dengan NIM 1417625095. Perkenalkan, nama saya Nadine dengan NIM 1417625097. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabu Bekar dengan NIM 1417625093. Perkenalkan, nama saya Ebenezer dengan NIM 14176259092. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 sedang berada di Kecamatan Pancoran. Kantor Kecamatan Pancoran merupakan pemerintahan yang berada di wilayah Pancoran, di Kota Administrasi Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang membantu tugas dari wali kota dalam urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan juga pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Dalam konteks sosial, Kecamatan Pancoran berperan penting sebagai garda terdepan dalam penghubung antara pemerintah negara dengan masyarakatnya. Selain itu juga, kantor ini juga melayani berbagai kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan administrasi masyarakat, pelayanan kependudukan, surat keterangan, koordinasi pembangunan wilayah, hingga pembinaan masyarakat yang dilakukan secara teratur dan tepat. Dalam konteks hukum, Kecamatan Pancoran merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan kewenangan administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, keberadaan kecamatan mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Nah, berikut ada peta wilayah Kecamatan Pancoran. Selanjutnya, kita akan melihat ada kelurahan apa aja sih yang di bawah naungan Kecamatan Pancoran. Fun fact-nya teman-teman, di sini ada sebutannya tersendiri, yaitu Paduka Rawa Pecik. Apa sih Paduka Rawa Pecik itu? Nah, mari kita lihat teman-teman. Yang pertama ada Kelurahan Pancoran, yang kedua ada Kelurahan Duren 3, yang ketiga ada Kalibata, yang keempat ada Rawajati, yang kelima ada Pengadegan, dan yang terakhir ada Cikoko teman-teman, seperti itu. Baik, Kecamatan Pancoran dibentuk sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai wilayah administratif di Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran memiliki fungsi penting dan mengkoordinasi penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Nah, dasar hukum utama yang menjadi landasan keberadaan Kecamatan Pancoran antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, yakni mengatur kedudukan, tugas, dan kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur hak dan kewajiban penyelenggara serta penerima pelayanan publik. Oke, halo teman-teman semua, dan kali ini kita bersama dengan Bapak Camat yang ada di Kecamatan Pancoran. Dengan Bapak siapa? Oke, jadi di sini kita ingin mewawancara dari Bapak nih. Jadi berkaitan dengan hukum administrasi negara. Yang pertama. Oke, terima kasih mahasiswa UNJ. Jadi di Kecamatan Pancoran ini sekarang pelayanan-pelayanannya sudah tergabung di pelayanan terpadu satu pintu. Jadi ada PTSP. Di sana ada banyak sekali pelayanan-pelayanan yang bisa diakses baik secara online maupun secara offline. Nah, ini nanti dari teman-teman UNJ bisa langsung datang di sana, bisa melihat pelayanan-pelayanan langsung. Nah, itu pelayanannya bisa dari pelayanan PBG untuk menerbitkan izin bangunan maupun pelayanan-pelayanan administratif lainnya sampai dengan KTP dan lain-lain. Kita juga memberikan pelayanan tentang rekomendasi tanah. Nah, ini juga salah satu pelayanan yang diberikan oleh lurah dan camat yang nantinya bisa kemudian nanti dibawa ke BPN untuk pemberian hak atas tanah. Selain itu juga ada pemberian keterangan waris. Nah, ini juga salah satu pelayanan yang kita berikan
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan ataupun keterangan tentang keterangan silsilah ataupun garis keturunan dari masyarakat. Nah, saya mau nanya nih, bagaimana Pelayanan itu bisa melalui, tadi saya sampaikan kan, bisa melalui online, kan, melalui PTSP ataupun offline, datang ke kelurahan maupun ke kecamatan. Nah, nanti di sana bisa ketemu ada loket PTSP sendiri. Jadi nanti bisa datang, nanti ada loket, nanti ada CRO, nanti dilayani di situ. Nanti ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Kalau persyaratannya lengkap, nanti ada SOP berapa hari. Kalau dari persyaratan lengkap, berapa hari sampai dengan persyaratan ataupun pelayanan itu terbit. Jadi kita sekarang di DKI Jakarta itu sudah ada SOP-nya yang harus dipenuhi dalam pelayanan. Jadi misalnya PBG 14 hari kerja dan lain-lain itu sudah harus dipenuhi. Jadi tidak boleh pelayanan itu melebihi dari waktu yang ditentukan. Baik Pak, Oke. tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mengakses dan sudah ada SOP ya. Iya. Mungkin kalau dari pertanyaan saya, Artinya kalau kita sebenarnya di sini masyarakat ini sudah kita himbau ya bahwa pelayanan itu gratis dan memang kalaupun memang ada pembayaran itu ada retribusinya langsung tercatat dan nantinya bisa dibayar melalui Bank DKI. Jadi seharusnya ini bisa mempermudah, tidak ada lagi pembayaran melalui cash dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan ini pun kami himbau masyarakat agar tidak memberikan imbalan ataupun gratifikasi lah kepada pelayanan kami di lapangan gitu ya. Karena memang ini adalah tugas-tugas dari kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya mungkin aku di sini mau tanya nih Pak, bagaimana? Oke, jadi banyak sekali kanal-kanal aduan yang bisa dilakukan ataupun diberikan oleh pemerintah untuk memberikan aduan-aduan jika memang pelayanan kami tidak memuaskan. Jadi ada namanya Ayo Lapor Camat. Nah, itu adalah salah satu kanal aduan yang memang diberikan oleh pemerintah. Ada juga Jaki. Nah, itu juga bisa dipakai oleh masyarakat untuk melaporkan. Itu tidak sekedar pelayanan. Bahkan kalau misalnya di masyarakat ada keluhan misalnya jalan berubah sampai dengan keluhan sampah atau keluhan di masyarakat apapun itu bisa di-TL di situ. Nah, ini kanal-kanal aduan ini yang mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keluhan ataupun aspirasinya. Jadi nanti ditindaklanjuti oleh petugas kami di lapangan sesuai dengan keluhannya. Gitu. Kita pengen masyarakat Jakarta ini menjadi masyarakat yang memiliki nyaman di Jakarta, aman, tentram, dan tentunya memiliki kepastian dalam memperoleh pelayanan. Nah, ini yang kita ingin. Pasti itu artinya jika memang membutuhkan pelayanan itu memiliki SOP yang jelas. Aman itu adalah dalam beraktivitas mereka memiliki kepastian tidak ada gangguan ataupun pungli yang ada di lapangan dan sehingga nanti ekonomi mereka bisa tumbuh dan ini yang kita ingin di Pancoran ini bisa berjalan dan mudah-mudahan selama beberapa tahun depan ini bisa kita wujudkan agar masyarakat Pancoran ini bisa nyaman dalam beraktivitas dan menjalankan kehidupannya di sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, Kecamatan Pancoran telah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi, baik secara online maupun offline. Pelayanan yang tersedia meliputi PBG, administrasi kependudukan, rekomendasi pertanahan, hingga surat keterangan waris. Pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar operasional, prosedur, SOP, yang jelas sehingga masyarakat memperoleh kepastian terkait persyaratan dan waktu penyelesaian layanan. Untuk mencegah maladministrasi, pemerintah menerapkan sistem pembayaran resmi yang transparan dan mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada petugas. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui kanal pengaduan seperti Jaki dan Ayo Lapor Camat. Melalui berbagai inovasi tersebut, Kecamatan Pancoran berupaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, serta memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat. Dari wawancara ini,
Kami memahami bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya bergantung pada aturan yang jelas, tetapi juga pada kemudahan akses, transparansi, dan juga komitmen aparatur dalam melayani masyarakat secara profesional. Demikian hasil wawancara dan pembahasan kami mengenai pelayanan administrasi negara di Kecamatan Pancoran. Semoga video ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana pelayanan publik dapat dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi gimana nih teman-teman dari video tadi? Pertanyaan kalian semua udah terjawab belum? Kita harap pertanyaan dari kalian sudah terjawab ya teman-teman. Sekian salam dari kami dari Kelompok 9 dengan saya Muhammad Iqbal di kantor Kecamatan Pancoran. Semoga video ini bermanfaat. Sekian.